Ya pemirsa, karena hari ini atau sudah digelar rapat dengar pendapat dengan Wamenhan pastinya dan juga membahas mengenai postur anggaran belanja alutsista Indonesia dan bagaimana pastinya tanggapan dari Komisi 1 DPR kita pemirsa, anggota DPR kita dan juga pengamat militer pemirsa sudah tersambung dengan Bang Effendi Simbolon di sini mewakili DPR dan juga sudah saya lihat di sini Majen TNI Rodon Pedrason Dirjen Strategi Pertahanan Kemhan. Selamat malam Pak Jenderal, Pak Rodon Pedrason. Ya, saya juga sudah melihat Mas Khairul Fahmi, pengamat militer di sini, tapi mungkin saya ingin ke Bang Effendi Simbolon. Bang Effendi Simbolon, sebenarnya DPR saat ini bagaimana menanggapi mengingat memang ini baru rencana, tapi rencana yang memang sudah keluar statementnya kepada masyarakat adalah wah fantastis ya 1,7 kuadriliun ini. Bagaimana? Ya terima kasih Caca, selamat malam. Ya justru hari ini kita ada dua agenda rapat di minggu ini hari Senin dan hari Rabu dengan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI dan 3 kepala staf ya. Tapi kan Pak Menhan kan tidak hadir hari ini dan juga Panglima. Oleh karenanya ada hal yang aktual yang berkaitan langsung dengan masalah pertahanan negara yang kita perlu penjelasan langsung dari Menteri Pertahanan. Tapi kan tidak bisa, oleh karenanya tadi saya instruksi bahwa ini tidak bisa dengan status rapat kerja, ini harus diturunkan menjadi rapat dengar pendapat. Karena yang hadir adalah Wakil Menteri Pertahanan dan juga bukan Panglima TNI. Itu yang membuat rapatnya berjalan terus, tetapi statusnya rapat dengar pendapat. Nah, topik yang menonjol tadi masih ya masalah adanya informasi rancangan Perpres yang akan menjadikan dasar rencana induk dari pertahanan kita 25 tahun ke depan ya. Nah, ini kan yang perlu kami klarifikasi ke Pak Menhan sebenarnya. Tapi tadi dari Wamen ya sebatas yang bisa dia sampaikan begitu. Jadi sekali lagi kalau melihat dari gagasan idenya kan kita sangat mendukung ya. Bahwa ada lompatan, ada political will dari negara untuk bagaimana memodernisasi pertahanan negara kita yang diawaki oleh TNI baik darat, laut maupun udara. Nah, tetapi kan kita perlu mendapat penjelasan yang terbuka begitu ya dari Menhan. Jangan ini kan terkesan eksklusif gitu. Bahkan kita dengar informasi juga tidak ada musrenbangnya di TNI sendiri untuk merancang renstra 25 tahun ke depan ini. Nah, ini kan yang membuat pertanyaan-pertanyaan baik di publik maupun di kami sendiri di rapat tadi, tapi tidak bisa dijawab secara tuntas. Karena Menteri Pertahanan tidak hadir. Baik, ditahan dulu Bang Effendi, karena ini menjadi bentuk komunikasi yang baik. Kalau mungkin DPR tidak terpuaskan tadi pertanyaannya karena Menhan tidak hadir, mungkin Pak Rodon bisa menjelaskan kepada masyarakat. Sebagai hitung-hitungan seperti apa Pak, bahkan DPR kita mempertanyakan ketika ini dibahas, anggaran sudah dianggarkan sekian 1,7 kuadriliun, katanya tidak memiliki musrenbang sendiri di TNI. Bagaimana Pak Rodon? Terima kasih Mbak. Ya tadi saya ikut rapat dengan Wamen, Kepala Staf Angkatan. Ya sebetulnya sudah tadi Pak, kalau budget kita itu kan per tahun dolar kan itu ya $3. Nah 50% kan bukan belanja pegawai. Jadi hitung-hitungannya Pak, kalau tinggal 5% dengan kebutuhan sebesar itu, meskipun angkanya saya bilang tidak hanya 124 atau 125 miliar, tapi kalau hitungnya $5 miliar saja tetap kita butuh paling nggak seperti 25 tahun. Artinya 5 renstra.
Nah kemudian ditanya kembali, uang kan kita nggak ada, ya makanya kita pinjamannya dipastikan itu bunganya kecil. Kalau selama ini kalau kita luar negeri itu bunganya antara 3 sampai 4. Nah ini Menteri Pertahanan dengan pertahanan yang beliau berkeliling kemana-mana itu untuk mencari dan meyakinkan partner kita, negara sahabat kita, bahwa kita mampu pinjaman kita selama 25 tahun. Dengan asumsi ada anggaran yang kita alokasikan setiap tahun sebesar budget kita yang bisnis. Jadi kalau ada keraguan kita punya utang, sama saja nggak berutang pun kita bisa membayarkan seperti itu, berutang pun kita bisa membayarkan. Gitu loh. Dengan cicilan seperti itu, nah kenapa ada lompatan Pak Effendi tadi yang disampaikan oleh Menhan? Karena begini, selama ini berkaitan pengadaan kita atau transportasi al-Quran, itu kan sering terputus. Kita beli tiap tahun misalnya pesawat. Nanti begitu tahun berikutnya ubah lagi jenisnya, ubah lagi bentuknya. Nah beliau menginginkan semuanya terpadu. Terpadu, instruksinya oke, semua prajurit atau yang mengawasi betul-betul berkomunikasi satu sama lain. Darat dengan udara, laut dengan darat, semua berkomunikasi secara bersambungan. Jadi semua disiapkan dan disiapkan bahwa dari darat, laut dan udara itu kita yang betul-betul saling memahami. Baik. Baik, Pak Rodon ditahan dulu sambil saya perbaiki komunikasi saya dengan Pak Rodon karena sedikit terganggu dan kurang clear di sini Pak Rodon. Mungkin saya bertanya kepada Mas Khairul Fahmi di sini. Mas Khairul, mungkin kita menarik ke belakang. Selama itu kita sibuk mengkritik mengenai alutsista kita dikatakan tua, butuh pembaruan, butuh modernisasi. Tiba kemudian mau beli dikritik karena anggarannya fantastis. Masuk akal tidak hitung-hitungan 1,7 kuadriliun ini? Bagaimana Mas Khairul Fahmi? Iya, kalau saya melihat ini saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Pak Effendi Simbolon tadi ya, bahwa ini lompatan yang apa namanya, lompatan dan terobosan yang saya kira cukup bagus gitu ya. Cuma memang angkanya ini perlu diklarifikasi karena ini, dan itu wajar saja karena ini masih berupa rancangan gitu ya. Tapi menurut saya itu juga apa namanya tidak fantastis sebenarnya kalau kita melihat bahwa ini adalah angka untuk 5 renstra gitu ya, untuk 25 tahun gitu ya. Angka 1.750 sampai 1.760 triliun itu kalau dibandingkan dengan PDB selama 25 tahun, PDB Indonesia dengan kita misalnya menggunakan asumsi PDB Indonesia 2020 yaitu 15,4 kuadriliun itu, ya itu kira-kira akan sebesar 0,4 sampai 0,5% dari PDB. Jadi saya kira itu masih masuk akal lah gitu ya. Dan benar juga ya seperti yang dikatakan Pak Rodon tadi bahwa apa namanya ini kita juga tinggal memperhitungkan apa namanya kemampuan kita apa namanya berhutang dan membayarnya gitu ya. Nah, itu yang saya kira apa namanya perlu apa namanya kita pahami bahwa ini bukan sesuatu yang fantastis, hanya saja memang karena kalau yang kita lihat kan rancangan Perpres ini beredar begitu saja tanpa penjelasan apapun, sehingga ya ini kita publik terkejut lah begitu ya melihat angka yang sebegitu besarnya tanpa penjelasan. Baik, nanti saya akan tanya kepada Bang Effendi, bahkan juga kembali kepada Pak Rodon dan juga Mas Khairul Fahmi bahwa permasalahan kritik ini tidak hanya mengenai besarnya anggaran 1,7 kuadriliun, tapi mengenai skema hutang juga belum terjawab dari Bang Effendi, bahkan mengenai pihak ketiga ini juga dipertanyakan. Mungkin awal Mei usai insiden Nanggala muncul kritik mengenai ada broker dalam alutsista. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.